Selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sejarah lato-lato. Namun tahukah kamu dari mana sebenarnya permainan lato-lato itu? Mari kalian simak video ini. Mainan lato-lato menjadi mainan yang tengah digandrungi oleh segala umur, dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Harga untuk sebuah mainan berupa dua buah bola kecil ini, bahkan melonjak dari Rp5.000 menjadi Rp15.000. Sekilas tidak ada hal yang menonjol dan istimewa dari dua bola kecil dengan dua tali yang kemudian diikat pada satu cincin itu. Tetapi ketika memainkannya, membuat dua bola kecil itu berbenturan, dan akan meninggalkan bunyi, tek 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 tek. Untuk menimbulkan bunyi tersebut, hanya perlu menggoyangkan perlahan cincin pada talinya, agar bola beradu dan bunyi keluar. Namun, permainan ini perlu sedikit latihan, agar tidak gagal untuk menciptakan bunyi berirama itu. Siapa sangka, permainan tradisional itu ternyata bukan berasal dari Indonesia. Permainan itu memiliki sejarah dan pernah terkenal di Amerika Serikat dengan sebutan Clackers Balls atau Clackers Balls hingga Italia yang disebut lato, bahasa Italia yang berarti sisi samping. Dikutip dari Quartz pada Kamis, tanggal 5 Januari tahun 2023, pada akhir 1960-an orang-orang bermain gila-gilaan dengan dua bola kecil yang berat di atas senar. Clackers, begitu digerakkan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, sangat menyenangkan, membuat ketagihan, dan bisa meledak pecah karena terbuat dari akrilik, hingga akhirnya permainan ini resmi dilarang. Pada awal tahun 70-an, ratusan pembuat mainan telah menjual jutaan clacker di seluruh dunia. Clacker memiliki desain yang mirip dengan boleadora, senjata pilihan untuk gaucho, koboi Argentina, yang mencoba menangkap guanaco. DAS, mengatur keamanan mainan pada awalnya merupakan tugas Food and Drug Administration. Jelas, clacker bukanlah makanan atau obat. Tetapi FDA memiliki wewenang untuk melindungi orang dari bermain dengan hal-hal konyol yang salah melalui Undang-Undang tahun 1966 yang memaksa mereka untuk melarang mainan yang mengandung bahaya bahan kimia, mudah terbakar, atau radioaktivitas. 3 tahun kemudian, kewenangan tersebut diperluas di bawah Child Protection and Toy Safety Act yang melarang penjualan mainan yang dianggap berbahaya. Maka datanglah bola clacker atau dikenal sebagai click-clack, bola atau knockers. Pada awal 1970-an, clackers begitu populer sehingga sampai ke penduduk provinsi kecil di Italia bernama Calcinatello, populasi 12.832, yang mengadakan kompetisi tahunan untuk penggemar clacker, menurut John P. Swan, seorang sejarawan FDA. Mainan tersebut awal mulanya dipasarkan sebagai cara untuk mengajari anak-anak koordinasi antara tangan mata. Tetapi fakta bahwa mainan tersebut dapat berubah menjadi proyektil yang berbahaya, hingga akhirnya permainan itu juga dilarang untuk mencegah kebutaan. Pada 1971, FDA menyatukan kepala kolektifnya dan menetapkan standar keamanan baru untuk produsen yang mencakup pengujian preskriptif dan pencatatan yang ketat. Itu adalah hambatan besar bagi pembuat clacker, kemudian mainan itu ditarik dari pasar. Beberapa tahun kemudian pada 1973, Komisi Keamanan Produk Konsumen lahir dan paranoia tentang mainan yang tidak aman menjadi ciri umum pada masa kanak-kanak baby boomer Amerika, yang pada akhirnya menabur benih untuk gaya pengasuhan helikopter. Kepopuleran permainan ini juga sampai di Indonesia pada tahun 90-an. Permainan ini tidak lagi menggunakan bahan akrilik yang berisiko pecah dan berbahaya, sebagaimana disebutkan dalam Quartz. Meskipun bentuknya masih sama, permainan ini dibuat lebih aman karena menggunakan bahan plastik polimer. Diketahui juga mainan lato-lato ini semakin viral lagi di Indonesia lantaran Presiden Indonesia, Joko Widodo, dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, juga pernah mencoba memainkan permainan ini, hingga viral di semua media sosial. Demikian sejarah dan asal-usul mainan viral lato-lato yang sudah ada sejak dulu hingga kembali populer di tahun 2023 sekarang ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan like ya. Terima kasih.